Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ina Samalia Azahra, NIM 190210204 Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul bidang miring. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahannya yaitu yang pertama, meja belajar, kursi kecil, penggaris, karet gelang, meteran, busur derajat, balok kayu, beban 1 dan beban 2, dan juga timbangan. Prosedurnya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan. Yang kedua, mengukur balok kayu, beban 1 dan beban 2, menggunakan timbangan secara bergantian. Catat skala yang dihasilkan pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu ukur tinggi 1, panjang lintasan menggunakan meteran, dan besar sudut menggunakan busur derajat. Kemudian catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengaitkan balok kayu atau beban 1 menggunakan karet gelang dan mengangkat melalui dari bawah ke atas tanpa melalui bidang miring. Kemudian ukur menggunakan penggaris. Catat perubahan pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban 1 dari bawah ke atas melalui bidang miring. Kemudian ukur perubahan yang terjadi. Catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu ukur tinggi 2 dan panjang lintasan menggunakan meteran. Ukur besar sudut menggunakan busur derajat. Kemudian catat hasil pada lembar pengamatan. Selanjutnya yaitu mengangkat beban 1 dari bawah ke atas tanpa melalui bidang miring. Kemudian ukur perubahan dan catat hasil pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengangkat bidang 1 melalui bidang miring. Kemudian catat perubahan yang dihasilkan.
yaitu ukur tinggi 3, panjang lintasan menggunakan meteran. Ukur besar derajat menggunakan busur derajat. Kemudian catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengangkat beban 1 dari bawah ke atas tanpa melalui bidang miring. Kemudian ukur perubahan yang terjadi dan catat pada lembar hasil pengamatan. Yang kedua yaitu menarik bidang miring, menarik beban melalui bidang miring. Kemudian catat. Sebelum mencatat, ukur terlebih dahulu, kemudian catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menggabungkan beban 1 dan beban 2 sekaligus menggunakan karet selang. Kaitkan beban 1 dan beban 2 menggunakan karet selang. Setelah selesai, ukur tinggi 1, panjang lintasan menggunakan meteran. Ukur besar sudut menggunakan busur derajat. Kemudian catat hasil pada lembar pengamatan. Selanjutnya yaitu mengangkat beban 1 dan beban 2 melalui dari bawah ke atas tanpa melalui bidang miring. Kemudian ukur perubahan yang terjadi dan catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban 1 dan beban 2 melalui bidang miring. Kemudian ukur perubahan yang terjadi menggunakan penggaris dan catat hasil pada lembar pengamatan. Selanjutnya yaitu ukur tinggi 2, panjang lintasan menggunakan meteran. Ukur besar sudut menggunakan busur derajat. Kemudian catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu mengangkat beban 1 dan beban 2 tanpa melalui bidang miring. Ukur perubahan yang terjadi menggunakan penggaris dan catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban 1 dan beban 2 melalui bidang miring. Ukur menggunakan penggaris dan catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu ukur tinggi 3, panjang lintasan menggunakan meteran.
busur derajat. Dan catat hasil pada lembar pengamatan. Selanjutnya yaitu mengangkat beban 1 dan beban 2 tanpa melalui bidang miring. Dari atas ke bawah. Ngangkat. Dari bawah ke atas. Ukur perubahan yang terjadi menggunakan penggaris dan catat pada lembar hasil pengamatan. Selanjutnya yaitu menarik beban 1 dan beban 2 melalui bidang miring dan ukur hasil perubahan, kemudian catat pada lembar hasil pengamatan. Itu tadi hasil praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.